Baik. Partisipannya 82, tetap masih 82 ini. Jadi, Ibu sampaikan kegiatan hari ini penjelasan materi praktikum lipida. Dalam praktikum lipida ini, oh ya, sebelumnya sudah kelihatan ini materinya? Sudah tampil PPT-nya? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Jadi, topik materinya lipida, praktikum lipida ada dua, yaitu hidrolisis mentega. Hidrolisis mentega ini sebenarnya adalah suatu reaksi penyabunan. Jadi, mentega itu sebenarnya kan lipida ya. Lipidanya itu dihidrolisis dengan basa, sehingga reaksinya adalah reaksi penyabunan. Itu prinsipnya. Kemudian praktikum yang kedua adalah uji kualitas minyak. Jadi bagaimana menguji kualitas minyak goreng. Ya. Jadi itu materinya. Kemudian kegiatan yang kedua, tugas-tugas artinya harus dibahas dalam laporan. Yang terakhir, yang ketiga adalah diskusi. Oke, kita masuk 87 orang pesertanya. Kita masuk ke kegiatan yang pertama. Bentar ya ini. Untuk lipida, kuliahnya udah dapat nggak? Menjawab Ibu, untuk lipida belum dapat untuk kuliahnya Ibu. Ya karena Ibu udah mengantisipasi juga kuliahnya belum dapat. Akhirnya ya ini Ibu kasihkan penjelasan sedikit dasar lipida ya. Ya, lipida. Lipida biasanya berupa lemak dan minyak. Nah, secara umum sebenarnya lipida itu pengertiannya kan luas, tidak hanya lemak dan minyak ya. Tapi ini disederhanakan, artinya lebih fokus yang umum itu adalah lipida itu berupa lemak dan minyak. Nah, dan sebenarnya disederhanakan lagi, lemak dan minyak ini adalah suatu trigliserida ya. Itu yang secara molekuler yang sederhananya adik-adik pahami. Sebenarnya lipida itu banyak jenisnya, kolesterol apa itu kan juga lipida. Tapi kita membatasi di sini hanya lipida itu fokusnya adalah di trigliserida. Ya. Trigliserida itu sebenarnya apa? Kita pelajari dulu sedikit strukturnya. Ada kata tri, berarti 3. Gliserida. Sebenarnya trigliserida ini adalah suatu ester. Ya. Ester, ada ingat di kuliah organik, gugus fungsi ester itu terbentuk antara apa dengan apa? Ada yang bisa menjawab? Ester itu terbentuk dari gugus fungsi apa dengan apa mengalami kondensasi? Izin menjawab Ibu. Ya, silakan. Saya Julio, NIM 19. Untuk ester itu nanti dibentuk oleh rantai karbon, rantai R, kemudian berhubungan dengan C, yang C karbonil, kemudian berhubung lagi dengan OR, begitu Ibu. Ya, kalau itu rumus umumnya ya. Nggih, Bu. Rumus umum dari ester. Maksud Ibu tuh pembentukan ester itu gugus apa mengalami kondensasi dengan gugus apa, akhirnya terbentuklah
izin melengkapi NIM tadi. 51 izin menjawab. Oke. Ya, silahkan. Oh ya. Saya Bu ya. Siap. Oh, Apa Ya, ya. coba ini siapa yang satu lagi ya. Julio Oke. sudah tadi sudah. ya baik Bu, terima kasih. Mohon maaf juga. Iya. Jadi ester itu hasil kondensasi dari 3 molekul asam lemak dengan trihidroksialkohol atau gliserol, Bu. Ya, ini kan kalau untuk bukan esternya aja. Maksudnya ester secara umum di kimia organik. Izin menjawab, Ibu. Izin menjawab, Ibu. Izin menjawab, Ibu. NIM 3. Ya, Saya NIM 3 atas nama Nikita Yunia Pratiwi. Izin menjawab. Setahu saya ester itu bisa terbentuk dari kondensasi dari gugus asam karboksilat dan alkohol, Bu. Terima Ya. kasih. Jadi asam karboksilat berarti gugus karboksil. Gugus fungsinya dilihat ya. Kalau ada suatu gugus karboksil, ada suatu senyawa memiliki gugus karboksil ya. Jadi suatu senyawa memiliki gugus COOH karboksil. Ini bisa membentuk ester dengan senyawa lain yang memiliki gugus OH atau alkohol. Jadi karboksil bertemu dengan OH dari senyawa lain terbentuklah ester. Pembentukan ester itu melepas H2O, ya. Itu kan ingat ya di organik itu. Nah, sekarang itu ester secara umum. Nah, sekarang dalam kasus lemak, ini sekarang diterapkan itu kan umum itu teori umumnya. Sekarang pada kasus lemak bagaimana? Kenapa lipida ini, lemak ini dikatakan suatu ester? Ini jawabannya. Karena dia adalah suatu ester sebenarnya yang terbentuk dari hasil kondensasi molekul 3 molekul asam lemak. Jadi asam lemaknya itu nanti apa sih sebenarnya? Berarti ada apa namanya? Jadi 3 molekul asam lemak dengan trihidroksi alkohol atau gliserol. Jadi apa? Asam lemak dan gliserol ya. Jadi asam lemak dan gliserol, cuma asam lemaknya 3 molekul 3. Gliserolnya berapa? Gliserolnya berapa? 1, Ibu. Ingat gliserol itu, ingat biar enggak ngapal, ingat aja gliserol itu sebenarnya adalah apa? Suatu alkohol ya. Yang jadi ada trihidroksi alkohol ini. Trihidroksi alkohol berarti alkohol yang punya 3 gugus OH, trihidroksi. Jadi gampang sekali mengingat gliserol ini. Ada C-nya 3, masing-masing membawa OH. Nah, itu jadi gliserol, gampang apa? Masing-masing OH dari hasil gliserol, masing-masing OH dari gliserol ini membentuk ester dengan asam lemak. Sekarang mungkin adik-adik udah tahu nggak asam lemak itu apa sebenarnya? Kalau dilihat di sini, jadi dilihat di sini, karena ester itu kan terbentuk dari sini adik-adik logikakan, ester itu sendiri terbentuk dari alkohol dengan, nah jadi OH dengan COOH dari senyawa lain. Berarti siapa yang COOH-nya siapa yang bawa kira-kira? Kalau karena yang bentuk ini. Siapa yang bawa COOH? Ibu menjawab, yang saya NIM 62, yang membawa COOH itu asam lemaknya, sedangkan yang membawa gugus OH-nya itu gliserolnya, Bu. Di
Logikanya yang membawa gugus karboksil itu adalah siapa? Asam lemak. Jadi sebenarnya asam lemak ini apa? Karena dia membawa gugus karboksil, berarti asam lemak ini sebenarnya kalau di kimia organik tergolong apa? Asam karboksilat, Bu. Jadi asam lemak Asam itu sendiri karboksilat, Bu. adalah suatu, ya benar. Benar. Asam karboksilat ya. Tuh, jadi kan gampang ya. Asam lemak itu asam karboksilat yang khusus. Kan banyak asam karboksilat, asam cuka, asam apalagi asam sitrat, banyak. Asam-asam organik itu semuanya juga adalah asam karboksilat. Tapi asam lemak ini apa ininya? Asam karboksilat yang bagaimana disebut dengan asam lemak? Izin Ya. menjawab ya, Bu. Izin menjawab. Jadi, nggih. Jadi untuk asam lemak itu sebenarnya adalah asam karboksilat yang alipatik, Ibu, karena nanti rantainya itu panjang. Ya. Benar. Ada lagi yang mau menambahkan? Asam lemak? Izin menambahkan Ibu. Yeah. Jadi asam lemak, perkenalkan saya Nikita Iunia Pratiwi NIM 3. Jadi asam lemak itu adalah sebuah asam organik. Dia itu memiliki rantai yang panjang serta memiliki gugus karboksil yang tunggal. Dia itu juga memiliki ekor hidrokarbon nonpolar yang panjang, Bu. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Ya. Jadi jadi asam lemak itu bedanya dengan asam karboksilat lainnya adalah apa? Rantainya sangat panjang, umumnya panjang, ya. Panjangnya itu yang ini ya. Kalau asam asetat C-nya berapa? R-nya cuma berapa? Asam organik lain pendek-pendek semua, ya. Sedangkan asam lemak ini besar-besar tuh. Lihat C-nya ini contoh-contoh di tabel 31 ada jumlah C-nya, lihat. Berarti itu rantainya ya. Terus asam lemak ini adalah asam karboksilat yang menyusun lemak, itu intinya ya. Jadi lemak-lemak kita itu disusun oleh asam lemak ini jenisnya. Oke, itu sudah. Nah, kemudian ingat bahwa tidak selalu trigliserida ya. Kalau ketiganya diesterkan dari gliserol ini diesterkan, maka disebut trigliserida. Tapi kalau cuma dua berarti digliserida. Kalau satu aja yang teresterkan berarti monogliserida. Ini bisa begitu ya. Kalau bahasa ininya trigliserida apa? Bukan bahasa, istilah sehari di kedokteran yang sering ini itu TG, disingkat TG ya. TG trigliserida darah, kadar trigliserida darah. Selain kolesterol untuk menunjukkan tingkat kesehatan kita itu profil darah kan, selain kolesterol juga kadar trigliserida. Nah, sebenarnya dalam minyak maupun lemak di makanan ini ya, jadi fokus di makanan. Itu coba lihat daftar 31. Minyak-minyak yang kita ketahui ada minyak sawit, minyak kelapa sawit ya, minyak kelapa ya, kelapa ini. Inti sawit. Ada minyak susu. Nah, minyak susu ini misalnya apa? Ada minyak jagung, minyak kedelai. Apa yang membedakan masing-masing minyak ini? Misalnya adik-adik mungkin minyak olive mungkin, atau minyak zaitun itu ya. Apa yang membedakan masing-masing minyak itu sama-sama minyak? Tingkat kejenuhannya, Bu. Tingkat kejenuhannya. Jadi Ari.
tingkat kejenuhan apanya, masing-masing minyaknya berarti itu ya. Sekarang dari komposisinya, maksudnya itu kan sifatnya itu, tingkat kejenuhan itu kan sifat. Sekarang masing-masing minyak itu dari segi ininya, molekularnya, penyusunnya, komponennya, apa? Izin menjawab, Bu. Ya, Mungkin bobot molekulnya nggak? bobot molekulnya. Ya, bobot molekul apanya? Coba lihat nih dari daftar 31 sudah kelihatan. Di tabel 31 apa yang kelihatan? Apa Mungkin yang bisa panjang disimpulkan? rantai C-nya, Bu. Panjang rantai C-nya. Oke, ya. Itu apanya itu? Pertanyaan Ibu, apa yang membedakan komponen yang menyusun masing-masing minyak itu? Ada minyak kelapa sawit, ada minyak jagung. Apa yang membedakan itu maksudnya? Ya, seperti. Apa yang membedakan? Mungkin kandungan asam lemaknya, Bu. Iya, komponen penyusun asam lemaknya berbeda-beda. Tadi siapa yang jawab ya? Saya Nasrin 51, Bu. Ya, Nasri. Itu ya. Komponen penyusun asam lemaknya yang berbeda-beda sehingga ya kalau asam lemaknya yang menyusun itu asam lemak jenuh, sifatnya jadi lebih jenuh. Kalau penyusun asam lemaknya. Jadi ingat lagi molekularnya lagi kalian belajar minyak sudah sering dengar minyak jenuh tak jenuh. Asam lemaknya yang dilihat. Asam lemaknya khususnya yang nanti akan jenuh dan tak jenuh itu R-nya itu. Ya, R-nya, R dari asam lemaknya. Ya, R molekularnya ingat. Harus dikaitkan molekularnya karena kalian sudah belajar biokimia. Tidak lagi menghafal kalau orang SMK, SMA mungkin begitu. Cuma menghafal, tapi kalian sudah memahami molekul, harus dikaitkan dengan molekularnya. Jadi yang jenuh dan tak jenuh itu dari lemak itu sebenarnya adalah asam lemaknya, yaitu R-nya. R-nya ada ikatan rangka apa enggak? Kan itu nanti jenuh tak jenuh itu ya. Saya Ibu tidak terlalu jauh ya. Jadi itu intinya. Jadi kalau kelapa minyak kelapa apa ya? Bukan sawit ya. Itu banyak mengandung asam laurat. Jadi lebih pendek dia daripada minyak kelapa sawit. Sehingga lebih sehat. Makin pendek dan tidak jenuh itu biasanya lebih sehat. Dan tidak jenuh. Lalu susu itu apa minyak susu? Lemak dari susu biasanya adalah apa? Ya nantilah mentega ya. Butter itu dibuat dari minyak susu. Oke? Nih. Kalau ini molekularnya, strukturnya ya. Nah, istilahnya ada triasetin, tristearin. Jadi tergantung. Yang ini adalah struktur apa? Trigliserida. Trigliserida namanya kalau lebih ini tergantung asam lemaknya. Tristearin berarti mengandung 3 asam stearat. Jadi asam lemaknya stearat. Tristearin atau gliseril tristearat ini nama organiknya ya, nama molekularnya. Nah, gliserol itu sering juga disebut gliserin. Ini asam lemaknya. Nah, sekarang ini berarti apa ini? Kalau tadi Ibu di awal berbicara tentang pembentukan lemak, pembentukan trigliserida, sekarang ini reaksi apa nih kira-kira? Ini adalah apa? Hidrolisisnya. Reaksi hidrolisis lemak. Jadi kalau trigliserida itu dihidrolisis, apa yang terjadi? Jadi kalau ester dihidrolisis menghasilkan apa?
trigliserida lemak itu adalah suatu ester. Kalau dihidrolisis menghasilkan apa? Ditambahin H2O-nya sekarang. Dimasukin. Menghasilkan asam karboksilat dan alkohol, Bu. Ya. Jadi terjadilah reaksi kebalikannya. Jadi ester itu kalau dihidrolisis akan membentuk komponennya kembali, yaitu gugus karboksil dan gugus OH lagi. Balik lagi, pecah dia esternya. Oke, jadi sekarang ini kan trigliserida tadi yang ester. Esternya yang mana ya gugus esternya? Coba ini lihat lagi trigliserida yang mana esternya. Perhatikan esternya adalah RCOOR kan itu R ini COOR. Inilah 3. Jadi ada 3 ester kan. Nah, masing-masing inilah terhidrolisis semuanya ini. Sehingga balik lagi jadi gliserolnya jadi tetap jadi OH gugusnya. Dan 3 asam lemak. Nah, asam lemak adalah ini. Jadi coba fokus sekarang ke asam lemak. Asam lemak itu adalah ini, karboksil dan rantai panjang R. Ya, sederhana sekali ya. Nah, sekarang proses hidrolisis lemak ini kalau dilakukan secara hidrolisis lemak ini bisa dilakukan secara kimiawi dan secara enzimatis ya. Kalau secara kimiawi menggunakan apa biasanya? Bisa menggunakan asam kuat, NaO. bukan asam kuat, tapi basa kuat ya. Basa kuat yaitu NaOH ya. NaOH maupun KOH. Sehingga terbentuklah sabun. Jadi hidrolisis lemak menggunakan basa kuat terbentuklah disebut dengan reaksi penyabunan atau apa istilah lain dari reaksi penyabunan apa? Saponifikasi. Saponifikasi. Iya, saponifikasi. Benar. Berarti apa sebenarnya reaksi penyabunan itu? Terus yang disebut sabun itu yang mana? Apakah semuanya? Misalnya sudah ada trigliserida, tambahin NaOH. Terus yang disebut sabun itu sebenarnya yang mana? Senyawa sabunnya itu yang mana? Padahal di situ masih ada gliserol. Yang mana yang disebut sabun? Apa pengertian sabun? Mungkin asam lemaknya, Bu. Ya. Yang merupakan sabun itu dalam reaksi ini asam lemaknya, Bu. Asam lemaknya. Asam lemak yang bagaimana? Benar ada sedikit jawaban sudah benar. Sabun itu sebenarnya apa? Kalau asam lemak ya asam lemak aja namanya. Tapi kalau udah disebut sabun itu sebenarnya apa? Tapi kebetulan di sini tidak ditampilkan ya NaOH-nya tidak ditampilkan. Ini adalah hidrolisis lemak secara umum. Sekarang kalau di sini ada NaOH, apa yang terjadi? Di sini ada NaOH. Ya, ini tidak ditampilkan NaOH. Izin menjawab, Bu. Iya. Untuk reaksi sabunnya itu, saya kadang ada sebutan yang 37. Untuk reaksi sabunnya antara asam karboksil, gugus karboksilnya dengan NaOH, Ibu. Nanti jadinya RCOONA. Bagian natriumnya itu gabung dengan gugus karboksilnya. Ya. Jadi benar ya. Jadi gimana itu? Asam lemaknya kan sudah jadi hidrolisis dengan basa kan memutus ikatan esternya itu ya.
Akhirnya lepaslah si asam lemak itu, jadi bebas dia. Dan inilah yang disebut dengan asam lemak bebas. Nanti ada istilah asam lemak bebas, ada dengan istilah asam lemak masih terikat sebagai esternya. Nah, yang ini asam lemak yang sudah bebas ini dalam reaksi penyabunan ini setelah kita rebus ya, dengan Anda harus rebus sih. Kalau kuat sekali basahnya bisa langsung putus itu. Asam apa? Asam lemaknya langsung lepas ya. Yaitu dengan kemudian setelah lepas terus apa? Karena ada gugus karboksilnya jadi bebas. Gugus karboksil ini sifatnya apa kan? Asam dia. Kalau ketemu asam dengan basa, si NaOH, terbentuklah apa? Asam dengan basa membentuk apa? Garam, Ibu. Garam, Bu. Garam. Jadi, apa yang bisa disimpulkan? Sabun itu sebenarnya apa? Garam dan Bisa menjawab garam, itu. Bu. Ya, silakan. Jadi, Ibu kali ini Pratiwi Definisi 3. sabun itu apa? Jadi definisi dari sabun itu adalah garam, asam lemak yang merupakan hasil dari proses hidrolisis trigliserida tadi Bu pada suasana basah. Seperti itu Bu. Terima kasih. Atau lebih singkatnya, merupakan garam, natrium atau kalium dari asam lemak. Singkat kan? Garam adalah apa? Singkatnya sekali. Intinya adik-adik biar enggak ngapal adalah apa? Garam itu Garam dari natrium asam dan lemak kalium. dengan natrium atau kalium. Ya. Nah, nanti sabun itu kalau kebetulan kita sudah punya asam lemaknya, misalnya kita sudah punya asam palmitat gitu dalam keadaan murni gitu ya. Kalau langsung ditambah sabun ya bisa juga. Langsung ditambah NaOH juga terbentuk sabun. Ya. Jadi sabun itu tidak harus dibuat dari minyak, tidak harus dibuat dari trigliserida, bisa juga langsung dari asam lemaknya. Kalau kita sudah punya asam lemak, tambahin aja NaOH juga langsung terbentuk sabun. Karena terbentuk garam, ya. Jadi tidak harus dari minyaknya. Itu oke, karena ada yang membuat sabun dengan cara seperti itu. Jadi langsung dari asam lemak. Oke, itu sudah teori tentang reaksi penyabunan ya. Kemudian masuklah jadi teori sudah, kita masuk ke praktikum. Praktikum pertama adalah hidrolisis mentega. Nah, adik-adik dengar kata mentega. Bisa membedakan mentega dengan margarin? Istilah mentega dengan margarin. Izin menjawab, Bu. Ya. Mungkin jika mentega itu merupakan asal lemaknya itu dari asam lemak hewani atau asam lemak susu, sedangkan margarin sendiri berasal dari asam lemak nabati yang berasal dari minyak kelapa sawit, Bu. Oke, benar jawabannya. Jadi mentega itu tergolong mentega ini sendiri sebenarnya apa? Kalau margarin itu contohnya apa? Mentega apa contohnya? Bisa membedakan nanti? Ya nggak terlalu jauh juga. Ada yang banyak yang juga masih dikira sama mentega sama margarin. Kalau margarin itu contohnya apa? Mereknya misalnya Blue Band. Tapi kalau mentega apa? Istilah bahasa Inggrisnya apa mentega? Butter, Bu. Butter ya. Mentega itu butter. Jadi mentega itu dibuat dari lemak susu. Ya. Susunya itu diambil lemaknya dan dibuat menjadi ada caranya. Bagaimana membuat minyak
Nah, sekarang minyak, kalau margarin itu dibuat dari minyak kelapa sawit. Tapi gimana kok bisa dia memadat ya? Padahal dibuat dari minyak kelapa sawit, kok bisa memadat pada suhu kamar? Apa yang terjadi di situ? Nah, ada caranya itu, membuat minyak yang cair jadi padat. Tapi dia kalau dilelehkan dia akan. Jadi ada proses hidrogenasi namanya ya. Proses hidrogenasi. Jadi dibuat ikatan rangkapnya itu dibuat menjadi jenuh, sehingga dia strukturnya menjadi padat. Bukan strukturnya, wujudnya menjadi padat pada suhu kamar. Nah, kalau margarin itu dilelehkan atau mentega itu dilelehkan, terbentuk apa? Jadi komponen dari mentega maupun margarin ini sebenarnya adalah trigliserida juga ya, minyak lagi kan. Jadi minyak lagi, trigliserida. Hanya asam lemaknya aja ini dia. Jadi mentega maupun margarin ini dia lebih jenuh ini. Ikatan rantai sampingnya mestinya asam lemaknya. Karena sudah diproses di BNPP. Lebih mengalami kejenjangan. Jadi mentega di sini berarti lemak susu ya. Lemak susu ini sekarang ditambah apa? Ditambah NaOH. NaOH-nya harus kuat, harus pekat, istilahnya konsentrasi tinggi, yaitu 20% ya. NaOH 20% itu ini banget ya. Rasa kuat apa ini sekali kalau kita ambil itu sudah bisa lengket banget di tangan dan gatal kalau langsung menyentuh tangan. Terus dipanaskan. Nah ini kalau bikinnya agak banyak ya 5 gram. Tapi kalau untuk uji sebenarnya dalam praktisnya itu tidak harus sebanyak ini. Sedikit saja dengan perbandingan yang kecil aja, skala kecil, tapi menggunakan tabung reaksi. Jadi tidak harus ini kan kalau membuatnya banyak ya. Nah, dan di video yang yang akan di-share nanti itu cukup skala kecil aja, jadi nanti lihat bagaimana reaksi minyak gunanya menggunakan tabung reaksi, jadi sedikit saja, skala kecil aja kan cukup banyak. Jadi dipanaskan di atas air mendidih, tidak harus di atas air mendidih, bisa juga dengan api kecil gitu, bunsen kecil gitu, nanti bisa juga seperti yang ditontonkan di video ini nanti. Karena ibu belum sempat memvideokan yang ada foto-foto sedikit, nanti ibu foto. Kalau mau lebih lengkapnya ada videonya juga. Videonya masih dari YouTube ya. Bagaimana mengetahui bahwa penyambungannya sudah sempurna? Gimana caranya? Kalau penyambungan sempurna itu artinya apa? Izin Bu, tidak terdapat minyak lagi kalau penyambungannya sudah sempurna, sudah benar-benar menjadi sabun. Iya, benar. Secara ini semua minyak sudah terhidrolisis, tidak ada lagi trigliserida. Ya. Jadi bagaimana secara gampangnya mengamati adalah dengan ini, mengetes bahwa sempurna. Jadi ambil sedikit cuplikan dari yang sudah dipanaskan, ambil sedikit, masuk teteskan ke dalam air. Apa yang terjadi? Kalau sabun dilakukan dan diteteskan ke air, apa yang terjadi?
sabunnya akan larut. Tapi minyaknya kalau memang dia masih ada minyak, dia masih ada kelihatan ada tetes minyak. Kalau masih ada tetes minyak, maka berarti belum sempurna. Jadi terus diambil sampai dia tidak ada tetes minyak di air itu. Ya. Sehingga kalau sudah penyabunannya sudah sempurna, kalau kita ambil cuplikannya, kita teteskan ke air, tidak akan ada tetesan minyak sama sekali. Ya. Oke, selanjutnya untuk dihilangkan dulu aroma alkoholnya. Jadi kenapa di sini ada alkoholisis? Kenapa ada alkohol? Izin menjawab, Ibu. Yes, silakan. Ibu, jadi karena ada reaksi hidrolisis sehingga akan menghasilkan alkohol dan asam karboksilat, Bu. Dan salah satu hasilnya itu adalah alkohol. Maka karena itu di sana terdapat alkohol, Bu. Seperti itu. Terima kasih. Maksudnya ini NaOH-nya kalau kita, tapi ini kalau NaOH sehari-hari dalam bukan di praktikum lain. Kalau orang membuat sabun, pernah tahu ya cara pembuatan sabun itu enggak pakai alkohol sih, pakai NaOH aja, yang terakhir NaOH ya. Nah itu tidak pakai alkohol bisa juga terbentuk sabun. Tapi ini mungkin biar penyabunannya benar-benar sempurna. Alkohol di sini berarti pelarut NaOH alkohol itu artinya NaOH yang pelarutnya alkohol. Jadi bukan pelarutnya alkohol, bukan pelarutnya air tok. Jadi larutan NaOH 20%, tapi menggunakan pelarutnya itu adalah etanol 40%, bukan air. Tujuannya adalah untuk meningkatkan alkohol itu meningkatkan kelarutan minyak. Jadi minyaknya itu menjadi mudah benar-benar terlarut di dalam campuran itu sehingga bisa kontak dengan NaOH lebih efektif ya. Nah, sehingga kalau sudah jadi sudah sempurna penyabunannya, aroma alkoholnya perlu dihilangkan. Biarkan menguap-uap, itu maksudnya tahap kedua ini ya. Kemudian kalau sudah hilang baru jadi dibawa alkoholnya biar hilang. Selanjutnya apa yang dilakukan? Nah, sekarang sabunnya enggak sekarang sudah jadi sabunnya ini. Sekarang tahap berikutnya adalah bagaimana cara menguji sabun bahwa benar-benar ini sudah terbentuk sabun. Yakin loh saya ini sudah terbentuk sabun. Bagaimana cara mengujinya? Nah, untuk menguji bahwa benar terbentuk sabun berarti kita harus tahu dulu ciri-ciri sabun. Ciri sabun itu apa? Ada busanya, Bu. Ya, salah satu caranya, cirinya adalah berbusa. Jadi kalau kita kocok, jadi ambil cuplikannya, masukin ke air, dikocok, terbentuk busa, berarti benar terbentuk sabun. Ya. Selain itu, tidak ada saja. Busanya itu harus bagaimana? Kalau yakin itu benar satu sabun. Busanya itu harus bagaimana? Karena ada juga bahan-bahan lain yang juga kalau dikocok di dalam air juga berbusa, tapi dia bukan sabun. Bisa juga ada kemungkinan begitu. Tapi ini ada suatu sampel dikocok di dalam air berbusa, kemudian setelah ditambahkan apa di sini? Tambahkan apa di sini? CaCl2. Setelah ditambahkan CaCl2, apa yang terjadi dengan busanya? Berkurang kadar busanya. Tidak hanya berkurang, tapi juga hilang. Hilang busanya setelah ditambahkan CaCl2. Itu benar-benar sabun.
HCl2 ini kenapa? Apa yang terjadi kalau sabun Terjadi menggunakan perubahan, Bu. HCl2? Terbentuk endapan. Apa yang terjadi? Kenapa dia terbentuk endapan? Izin menjawab, Ibu. Eh, Terbentuk endapan itu karena ketika ditambah CaCl2 maka ion Na+ pada sabun itu bisa digantikan oleh Ca yang berasal dari CaCl2 itu. ya. Nah, jadi garamnya menjadi garam apa? Tadinya garam natrium. Waktu sabunnya kan garam natrium ya. Garam dari sama. Sekarang dengan bahan HCl2, Na-nya digantikan oleh Ca. Jadi garam jadi garam kalsium. Garam kalsium ini ternyata sifatnya tidaklah dalam air. Sedangkan kalau garam natrium dari sama garam kalium larut dalam air. Tapi kalau sudah digabungkan ada A-nya ini Ca, tidak Ca ya. Mg juga. Jadi logam apa nih? Ca, Mg, kalau lagi satu. Ya, garam-garam ini ya. Garam-garam ini. Alkali ya. Kalau Na itu kan alkali ya. Alkali itu apa? Itu kalsium, magnesium ya. Jadi garam alkali dari yang sama ini bersih larut dalam air, sementara garam alkalanya tidak larut dalam air, itu ya beda sekali ya jadinya. Itu ya. Intinya itu. Ini sebenarnya terjadi kalau pada air sadar. Pernah dengar tentang istilah air sadar, kesadaran air? Air sadar itu adalah air yang mengandung logam, kalsium dan magnesium. Jadi termasuk juga air laut itu banyaknya mengandung kalsium, magnesium ya. Sehingga ada apa? Kalau mandi di air laut yang terjadi. Yang pernah mandi pakai air mandi di laut pakai sabun. Pernah? Atau pakai air sumur yang sadah airnya. Sabunnya tak bagus dan ya. Tidak berbisa ya. Saya pakai sabun mandi di laut enggak bisa bersihnya. Ya itu karena sabunnya yang tidak bisa sudah jadi garam alkali itu kalsiumnya. Oke, sudah. Itu ya, nanti tuliskan reaksinya. Jadi ini saya nanti dibahas. Jadi di pembahasan dibahas apa reaksinya. Bisa buat reaksinya ya. Jadi tinggal menggabungkan NaCl garamnya itu. Kemudian apa yang terjadi selanjutnya bahwa biar ada sabun itu caranya adalah ini. Ciri sabun yang kedua. Jadi ciri sabun apa besar. Tambahin HCl2 enggak. Ciri yang ketiga apa? Ditambahin NaCl padat, apa yang terjadi? Jadi kalau larutan sabun yang masih cair itu tadi ditambahkan dengan garam dapur sampai agak jam-jam sampai berjam-jam. Terus tambahkan garam-garam, apa yang terjadi?
Jadi sesama sabun akan mengumpul dia ya. Ingat di dalam sabun yang sudah dihasilkan dalam proses permainan ini sebenarnya tidak semuanya berasal dari yang sama, kan? Masih ada di situ gliserol, ya, masih ada air, sikat, kan? Ya, meskipun mereka sudah menggunakan masih ada gliserol masih. Sekarang bagaimana caranya agar sesama molekul sabun mengumpul sehingga nanti kita dapat memisahkan senyawa sabun yang tinggi. Salah caranya adalah dengan mengembangkan garam dahulu. Peristiwa ini disebut salting out. Salting out. Jadi sesama sabun mengumpul dan itu bisa dilihat di video ada nanti. Sehingga sabun yang benar-benar ini nanti sabunnya tidak menggliserol. Ini kalau benar-benar sabun yang ini. Tapi ingat ini tidak selalu di dalam packnya. Ada yang tidak berlebih. Sudah jelas sabun aja. Ingat sabunnya kualitasnya banyak. Mau sabun yang diunah, mau sabun keras, ada secara praktis kalau membuat sabun ya cara-caranya sudah ada set. Tapi dasar molekularnya yang ada harus pahami ini ya sabun. Melalui kuliah biokimia dan kimia. Nanti pasti banyaknya yang bilang sabun ini prakteknya sehari-hari ya. Kemudian, nah ini dapat pertanyaan yang harus dijawab di dalam tugas, di dalam penjelasan pembahasan. Jadi paling nggak ada kalau tadi reaksi hidrolisisnya untuk pertanyaan yang pertama, reaksi hidrolisisnya kan tidak ada yang ditampilkan, jadi tidak ada NaOH. Sekarang nanti ditulis gitu ya. Strukturnya ini agak dibuat lengkap ya. Jelaskan apa definisi dari sabun. Jelaskan cara menguji kesempurnaan kan proses penyampaian, berikan alasannya mengapa bahagia. Ya seperti ibu sampaikan tadi dengan tidak ada tes misalnya itu sudah sempurna. Yang ketiga yang tadi ciri-ciri dengan baik ya. Yang kelima keempat ini salah buat jam. Nah ini yang tadi saya tahu ya. Yang keenam, nah ini prosedur yang keenam, sabun itu sifatnya apa kira-kira? Asam atau basa? Basa, Bu. Basa itu karena membuatnya menggunakan NaOH. Tapi kalau membuatnya tidak pakai basa, bukan nggak pakai basa, tapi sudah nanti bahasanya itu kita netralkan gitu misalnya. Sabunnya bisa saja jadi sabun yang lebih ini, makanya ada sabun lunak ya, sabun lunak ada sabun keras, sabun lunak. Sabun lunak itu sudah diatur pH-nya biar tidak terlalu basah sehingga ke kulit itu lebih ini. Kalau ada kosmetik nanti ada cara mengatur. Kemudian apa yang terjadi jika sabun dibuat suasananya menjadi asam? Ini sampai benar asam sama sekali tidak basah gitu. Sampai dan pH-nya jadi
karena artinya kertas lakmus berarti hanya di bawah 7 ya. Apa yang terjadi dengan penambahan asam sulfat 2N? Jadi tambahkan tes asam sulfat 2N sampai ke atas lakmusnya menjadi asam. Uji dengan kelas lakmus sudah bisa ya. Apa yang terjadi kalau sudah jadi asam? Suasana yang menjadi asam. Ternyata apa? Garam asam lemaknya itu. Asam kan garam dari asam lemak. NaN garam logam Na-nya itu digantikan oleh A lagi. Ya. Jadi karena hanya kalau suasana asam kan kadar ion hidrogennya tinggi. Ya. Hanya kan banyak. Plusnya banyak. Na bisa mengalahkan H ini bisa mengalahkan Na. Jadi La pas dinasiblah H lagi. A plus lagi sehingga terbentuklah asam lemak apa? Ya, asam lemak bebas. Jadi gara-gara asam lemak itu Na-nya hilang, jadi asam lemak bebas lagi. Ya. Terbentuklah asam lemak bebas. Asam lemak bebas ini kalau dalam praktikum ini sengaja dibuat mentega, digunakan mentega dan bukan margarin. Ini tujuannya di sini. Untuk menunjukkan bahwa terbentuk asam lemak bebas dengan penambahan dengan perubahan suasana menjadi asam itu adalah akan terbentuklah aroma. Diamati kalau sudah asam itu langsung berubah aroma menteganya itu menjadi menyengat. Ya. Karena apa? Karena mentega itu banyak mengandung asam urat dan asam lemak lainnya yang mudah menguap. Ya. Itu istilahnya asam lemak yang volatil. Itu yang menyebabkan mentega itu kalau roti mentega berubah ya. Yang suka aroma mentega. Sekarang ada terakhir beribu dan sebenarnya kan margarin ya, tapi ada yang margarin belum ada yang dikasih aroma mentega. Jadi belum dia margarin tapi ada aroma menteganya. Kira-kira ibu kemarin lihat. Kira-kira gimana caranya? Jadi tambahin sambil tirak. Sambil ada gini bebas pas ada dimasak itu jadi kalau pas itu sama-sama makan yang mudah menguap itu ya. Jadi ini bisa dijelaskan pertanyaan ini dibahas di dalam pembahasan. Jadi tidak kayak orang bahasa aja. Kunjunginya tidak kayak orang bahasa ya. Intinya beda. Ini link reaksinya benar. Saya link videonya. Saya lihat link reaksi benar. Link videonya ya silakan dilihat ya. Jadi setelah ini Ibu kasih waktunya untuk kalau sudah penjelasan dari Ibu selesai, silakan videonya disimak. Ya, jadi dapat waktu sampai jam 10. Kegiatan mandiri dengan mengikuti video. Jadi nanti tentunya setelah tes dulu. Tentang reaksi penyambungnya, waktunya lagi berikutnya adalah pengembangan tentang uji kualitasnya. Jadi minyaknya itu kalau disimpan lama
bisa mengalami anemia ya, ketegangan. Atau kalau bahasa banyaknya ketegangan itu apa artinya? Kalau bahasa Indonesia itu ya biasa dengan kata niatnya udah tinggi. Bahasa Baliknya itu izin ya. Waktu nggak tahu sekarang anak dengar kata yang ya. Dia udah nggak enak itu. Kerupuknya udah izin gitu. Sebenarnya peristiwa ketegangan ini dapat terjadi karena dua proses, yaitu proses oksidasi dan proses hidrolisis. Proses hidrolisis kalau proses oksidasi ini biasanya karena pemanasan yang terus-menerus jadi minyaknya mengalami oksidasi. Misalnya digoreng terus minyak goreng yang sama yang sudah mengalami oksidasi. Kemudian itu kalau karena suhu ya, juga jadi hidrolisis juga bisa terjadi pada saat digoreng gitu ya. Terus kalau sekarang kalau tanpa pemanasan kok bisa padahal minyaknya bisa dibiarkan gitu. Dan terbakar ya. Terbakar seperti minyak goreng kemasan kan dari terbakar. Minyaknya dibiarkan lama tanpa dibakar. Kalau kadar air dari minyaknya itu cukup tinggi, masih tinggi kadar airnya sudah di kita bikin minyak kelapa gitu ya, PCO-nya pada saat panen itu kita pisahkan masih banyak kandungan airnya itu cepat panen gitu ya, jadi usahakan ini benar-benar minyaknya itu sedikit kadar air. Nah, kenapa minyak yang kita biarkan lama itu kok bisa mengalami ini tidak dipanaskan itu karena terjadi oksidasi dan hidrolisis secara enzimatik. Secara enzimatik ini apa? Kira-kira penyebabnya apa bisa mengalami hidrolisis? Bisa jawab? Bisa jawab Ibu. Ya. Saya Julio. Apakah karena adanya bakteri ya? Ketika dia diangkat ke perpakaran tanpa tutup itu. Ya, salah satunya itu ya. Jadi bakteri. Bakterinya ini apa? Bakteri itu istilahnya mikroba ya. Tahu jamu bisa. Apa ya? Kenapa kok bisa? Dia menghasilkan apa bakteri bisa menghidrolisis minyak. Menghasilkan enzim fase. Oke, benarnya. Jadi Sistem hidrolisis lemak. artinya jadi kalau wadah tidak steril, terus minyaknya juga tidak disterilkan itulah istilah. Ada kemungkinan di dalamnya kalau air terbuka di dalamnya ini ada bakteri di situ. Dan mikroba yang menghasilkan enzim yang bisa menghidrolisis minyak kan pasti enzim fase. Enggak artinya bukannya mikroba itu memakan mikroba itu kan punya mulut ya. Dia nggak bisa mencairkan kan. Jadi yang kembali ke molekuler bahwa secara logikanya dia menghasilkan enzim apa yang bisa menghidrolisis. Katalisis hidrolisis. Jadi reaksinya tetap seperti jadi dilakukan enzim. Nah, itu untuk menguji kalau peristiwanya karena
oksidasi itu akan terbentuk peroksida ya. Minyak itu kan karena oksidasi kan aduk lagi. Maka yang diukur adalah peroksida. Terbentuklah kan nanti radikal itu ya. Dalam sampai radikalnya yang ini ada hit atau sama bebas yang dia menyebabkan pernikahan. Nah ini kalau udah terus aldehyat dan ketone ini bisa menjadi peroksida. Kita hitung terus atau menggunakan. Cara menguji yang kedua bahwa artinya kualitas itu semakin bagus adalah dari angka asamnya. Asam lemak bebas ya. Makin banyaknya asam lemak bebas dari suaminya ya. Sudah mengalami hidrolisis ya. Hidrolisisnya itu jadi agak trigliseridanya sudah banyak yang mengalami hidrolisis. Oke. Ini ada. Jadi untuk mengujinya dengan jumlah asam yang diukur jumlah asam lemak bebasnya dengan metode titrasi asam basa. Jadi angka keasaman karena banyak asam lemak bebas maka sifatnya semakin asam ya. Asam lemak bebas itu bahasa Inggrisnya fatty acid ya. Jumlah asam lemak bebas yang dihasilkan oleh proses hidrolisis tersebut dapat ditentukan dengan mengukur derajat keasaman lemak tersebut. Prosedurnya jadi dengan titrasi asam basa, jadi titrasi. Jadi asam lemak bebas bereaksi dengan NaOH dari titran itu kan. Kayak udah pernah kan melakukan titrasi asam basa? NaOH-nya di atas di blue red, sampelnya di bawah itu minyaknya itu yang nanti yang bereaksi dengan NaOH adalah asam lemak bebasnya. Makin tinggi asam lemak bebas, makin banyak NaOH yang dibutuhkan dalam titrasi. Ini prosedurnya. Titrasi asam biasa NaOH ini sebagai pelarut, etanol sebagai pelarut. Secara detailnya ini karena ini sudah di umum ya bisa dibaca sendiri. Ini rumus cara menentukannya. Secara detailnya ada videonya. Silakan disimak di videonya. Oke. Nah, ini tugas laporannya seperti yang tadi pertanyaannya sampai sama Ibu sudah sebutkan tadi. Dan ingat di laporan ditambahkan foto-foto yang berdasarkan link video. Nanti Ibu juga ada sedikit foto-foto akan di-share di grup ya. Ya, karena waktu sudah habis, Ibu akhiri. Nah, mungkin untuk atur semua. Untuk link post-testnya di-share di grup aja ya. Di-share di grup ya. Oke. Sekian ya. Maaf, Ibu akhiri pertanyaan dari Ibu.